Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada ibadah Minggu hari ini, tanggal 28 Juni 2020. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Kolose, pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah pembacaan firman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan setelah mengadakan refleksi terhadap dirinya sendiri, dia berkata demikian. Kegagalan seorang hamba Tuhan yang paling fatal adalah kegagalannya untuk menjadi orang Kristen di tengah-tengah keluarganya sendiri. Wow. Sekalipun seorang hamba Tuhan itu disanjung jemaatnya, namun penilaian keluargalah yang jauh lebih penting dan berharga. Siapakah hamba Tuhan itu? Bukan hanya seorang pengkhotbah disebut sebagai hamba Tuhan. Bukan harus pendeta, bukan harus partohonan. Siapapun orang yang melayani Tuhan disebut sebagai hamba Tuhan. Kalau kita merujuk kepada perkataan tadi, dia disanjung mungkin dengan khotbahnya yang indah, dengan caranya bertutur yang indah. Tetapi tidak sedikit juga di keluarganya apa yang bisa terjadi. Kadang mungkin kebalikan, tidaklah seindah khotbahnya di tengah-tengah kehidupan antara suami dan istri, antara anak-anak mereka. Hamba Tuhan siapa juga yang lagi? Mungkin saja kita seorang yang melayani di gereja dengan berkor. Mungkin indah sekali kor kita, suara kita. Tetapi mari kita lihat ke dalam keluarga. Berarti yang dilihat dalam manusia adalah buahnya sebenarnya. Dan itulah yang mau dilihat oleh Paulus, yaitu tentang relasi orang Kristen di tengah-tengah keluarganya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan hidup yang paling sulit sebenarnya terjadi bukanlah di luar dari keluarga kita, tetapi justru yang paling sulit adalah dalam rumah tangga itu sendiri. Dan ini menyangkut hubungan internal di antara yang ada dalam keluarga itu. Tak dapat disangkal bahwa seringkali tingkah kita kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada orang tua cenderung tidak Kristiani. Dan Paulus menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, Paulus memberikan nasihat-nasihat praktis bagaimana mengatur kehidupan persekutuan internal di keluarga orang Kristen itu sendiri, terlebih di jemaat Kolose. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita ditanyakan apa yang membedakan keluarga Kristen
dengan keluarga lain? Jawabannya, keluarga Kristen, otoritas tertinggi bukanlah manusia, tetapi Kristus. Relasi antar anggota keluarga, baik antar suami istri maupun antar orang tua anak-anak, semuanya berlandaskan kepada kasih Kristus. Melalui nats ini kita mau belajar beberapa hal yang mendasar tentang pengajaran Paulus. Apa itu? Yang pertama, dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Pengajaran mendasar pertama ditujukan kepada para istri. Istri adalah pendamping suami yang berada di bawah pimpinan suami, tetapi tidak melampaui yang seharusnya menurut Tuhan. Dikatakan, tunduklah. Apapun jabatan istri di luar rumah, setinggi apapun status sosial istri, dan betapapun dominannya karakter istri, tidak membuat perintah ini dikompromikan. Tetap, hai istri-istri, tunduklah. Oleh sebab itu, tidak ada istilah suami takut istri. Seperti yang ada di tayangan kan, ada komplek berisikan para bapak-bapak, tapi bapak-bapaknya takut sama istrinya. Pengajaran kedua, dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Pengajaran mendasar yang kedua ditujukan kepada para suami. Suami pun tidak berarti dapat berlaku sewenang-wenang terhadap istri, karena dasar kepemimpinannya sebagai kepala keluarga adalah kasih. Dikatakan, kasihilah istrimu. Kasih memampukan suami tidak bersikap egois demi dirinya sendiri, tetapi demi kebaikan orang yang dikasihinya. Itu sebabnya suami, walaupun dia seorang pemimpin, seorang kepala, bukan berarti dia boleh suka-suka kepada anak-anaknya, terlebih kepada istrinya. Tidak boleh ringan tangan, suka mukul, suka nampar. Tidak boleh ringan kaki, suka nunjang. Tidak boleh selalu membentak-bentak dengan kata-kata kasar, dan lain sebagainya. Betapa indahnya sebenarnya persekutuan suami istri yang demikian di dalam Tuhan. Sehingga kalaupun suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, bukan berarti dia lepas tanggung jawab. Kalau istri hanya mengurusi anak-anak, mengurusi dapur, mengurusi rumah, suami mencari uang untuk keluarganya, tidak hanya itu. Tetapi keunikan masing-masing antara suami dan istri dipersatukan dan dibentuk bersama di dalam Tuhan. Sama-sama kerja dan kerja sama-sama di dalam Tuhan. Sehingga tidak boleh ya bapak-bapak, kamang, mulu dajal anakmu, oma, alani oma nama. Kalau baik anak-anaknya, oma, alani uma. Jadi sama ibu-ibu hanya yang jelek-jeleknya, yang baik-baiknya sama bapak-bapaknya. Oh tidak. Mau baik, mau tidak baik anak-anak, itu adalah produk bersama suami dan istri di tengah-tengah rumah tangga itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran yang ketiga dikatakan, hai anak-anak, taatilah
orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ditujukan kepada anak-anak. Anak-anak mempercayakan hidupnya kepada orang tuanya, di mana orang tua lebih dahulu belajar tentang hidup ini. Sudah banyak makan asam garam. Anak-anak dalam proses pertumbuhannya, anak-anak itu belajar meniru orang tuanya, kemudian melakukannya. Anak-anak belajar untuk menemukan jati dirinya dan belajar dalam menghadapi hal-hal baru dalam bimbingan orang tua. Makanya dalam bahasa Batak ada yang mengatakan dang dau tubis siap konana. Ya, memang. Karena sifat orang tua cenderung akan turun kepada anak, karena anak akan melihat dan meniru apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan dari orang tuanya. Sehingga kita para orang tua, kalau anak itu mungkin menjengkelkan kita, mari kita lihat atikna adong do alania. Anak-anak suka berbohong. Apakah dia pernah melihat aku, melihat orang tuanya pernah melakukan kebohongan? Anak-anak melakukan kejahatan. Apakah anak tersebut pernah melihat, merasakan kejahatan orang tuanya? Siapa tahu. Karena pengaruh dalam keluarga yang sangat besar, orang tua dan anak-anak itu sangat dekat. Pengaruh baik, pengaruh buruk, yang paling mendasar terjadi dalam keluarga itu sendiri. Kembali, dang dau tubis siap bonan. Pengajaran keempat, Paulus mengatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ditujukan untuk para bapak, ayah. Ayah tidak boleh menyakiti anaknya, tetapi membimbing di dalam kelemah lembutan. Saya garis bawahi menyakiti. Jangan menyakiti. Menyakiti bukan berarti kita harus yang enak-enak saja disampaikan kepada anak-anak. Kalau dia salah, tidak boleh digotil, tidak boleh dipiltik. Bukan itu. Tetapi menyakiti arti yang sebenarnya adalah jangan menimbulkan dendam dalam diri anak-anak. Tindakan kita mengingatkan mereka jangan sampai berlebihan, yang menimbulkan trauma dalam hati anak-anak, yang menimbulkan kebencian yang sangat mendalam dalam hati anak-anak. Tetapi membimbing di dalam kelemah lembutan. Lemah lembut, kita garis bawahi, bukan berarti harus dimanjain. Karena kalau hanya dimanjain, dimauin apa yang dia minta, maka anak tersebut cenderung tidak akan menjadi orang yang dewasa. Bukan seperti itu. Kemanjaan akan menimbulkan musibah. Makanya ada orang Batak mengatakan songon holong bodat. Perhatian yang berlebihan dalam kemanjaan justru menghancurkan karakter sang anak tersebut. Sehingga melalui ayat ini, Paulus ingin supaya anak-anak dalam keluarga itu menyaksikan kebenaran di dalam diri ayahnya. Teguran dan nasihat dimengerti anak-anak bukan sebagai suatu hal yang membatasi keinginannya dan perkembangannya, tetapi mempersiapkan dan menempa anak-anaknya menjadi mandiri dalam lingkungan dan zamannya. Orang pintar mengatakan menjadi orang tua bukanlah untuk
ditakuti oleh anak-anaknya, akan tetapi untuk dihormati oleh anak-anak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui nats ini kita mau merenungkan keluarga bahagia adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya, baik suami, istri, orang tua, dan anak-anak, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan mempersilahkan Dia, Tuhan, hadir dalam keluarga. Saya berikan catatan penting, kita para orang tua tidak ada yang sempurna masa lalunya. Seperti Daud yang berdoa kepada Tuhan, Ale Tuhan, saya unang tung paingot-ingot dosa aposo oki. Daud menyadari dia bukanlah orang yang sempurna. Banyak dosa yang dilakukan, tapi dia mau melihat ke depan, kepada masa depan anak-anak. Jangan sampai perilakunya, dosanya pada masa lampau itu berakibat kepada anak-anaknya dalam hidup yang akan dilihat. Itu sebabnya dia berdoa untuk memutus mata rantai dosa-dosa masa mudanya. Kita juga, saya, Bapak Ibu, masa lalu kita tidaklah sempurna, tapi Tuhan menginginkan agar mari berdoa, Tuhan, jangan ingat-ingat dosa masa lampauku, dosa masa mudaku, dan janganlah berpengaruh kepada anak-anak dalam masa pertumbuhan. Ini sangat penting karena kita meniru Alkitab. Doa orang tua memutus mata rantai supaya jangan terjadi kepada anak-anak. Saudara, hal ini akan berdampak besar. Hubungan yang baik, relasi yang baik dalam keluarga itu akan berdampak besar bagi gereja, dan dari gereja ke dunia ini. Bila keluarga-keluarga Kristen mempraktekkan keteladanan Kristus, maka gereja akan dipersatukan oleh kasih dan damai sejahtera. Lebih lanjut, gereja akan menjadi berkat bagi dunia. Orang dunia akan mengalami sentuhan kasih, sentuhan kekudusan, dan damai sejahtera Allah akan hadir dalam dunia. Kelihatannya terlalu idealkah? Ya, kalau dilihat secara global. Namun bila kita mulai mewujudkannya dalam keluarga, kita akan melihat perubahan hidup mulai dari diri kita, dari keluarga kita, gereja kita, masyarakat sekeliling kita. Akan ada perubahan, dan itu dimulai dari diri kita. Inilah yang namanya efek berantai yang mengubah. Seperti pandemi COVID, dari seorang menjadi 4, menjadi 16, menjadi 32, sampai mengglobal. Perubahan itu dimulai dari kita. Jangan pernah berharap orang lain berubah, dunia berubah, karena tak ada kuasa kita untuk mengubah orang lain. Tapi biarlah dunia akan berubah, lingkungan akan berubah, seperti kita yang sudah berubah, menunjukkan kepada orang lain, dan orang lain melihat perubahan itu, dan perubahan itu akan dicontoh juga oleh mereka. Dengan topik minggu kita pada hari ini, membangun keluarga yang bahagia. Mari kita mencoba melakukan.
Tidak ada yang sempurna, siapapun di dunia ini. Pasti semua penuh dengan kelemahan. Tapi kita diajak untuk belajar terus dan belajar. Memeriksa diri kita, tingkah laku kita, karakter kita. Marilah, mulailah kita mengubah perilaku kita, memperbaiki karakter kita di keluarga kita. Dengan itu, maka kita akan membangun keluarga yang semakin menuju kepada kebahagiaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat hari ini Engkau telah memberikan satu hari yang baru kepada kami. Ini semua hanya karena anugerah Tuhan semata, kemurahan Tuhan semata. Tidak ada kuasa kami menambahkan satu hari saja umur kami, kalau Tuhan yang tidak menambahkan. Terima kasih buat semuanya. Pada hari ini kami menyediakan waktu kami untuk bersekutu bersama dengan keluarga kami, berdoa bersama dengan orang-orang yang kami kasih. Tuhan, kiranya firman yang kami dengar itu dapat membuka mata hati kami, semakin terang melihat apa yang harus kami lakukan dalam keluarga kami, terlebih hubungan kepada pasangan kami, suami atau istri, hubungan kepada anak-anak kami, hubungan kepada orang tua kami. Kami tahu tidak ada yang sempurna dalam hidup kami, tapi biarlah Tuhan, kami selalu bercita-cita keluarga kami harus bahagia, harus sejahtera, dan Tuhan menginginkan itu. Tapi Tuhan juga mengharapkan agar kami juga mau mengusahakan kebahagiaan itu dengan semakin baik dalam perilaku, dengan semakin memperbaharui hubungan internal kami dengan keluarga kami, supaya kebahagiaan itu semakin dapat kami rasakan. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati. Mungkin ada keluarga-keluarga yang dirundung masalah, dirundung konflik antar anak dan orang tua, atau konflik antar suami dan istri. Mungkin karena perbedaan pendapat, atau banyak hal ya Tuhan yang membuat konflik. Tuhan, biarlah kami mementingkan kesatuan keluarga, sehingga kami boleh memeriksa diri kami, karena kami tidak selalu benar, pasti ada yang kurang, supaya kami dapat melihat yang kurang dan yang baik itu, supaya kami dapat memperbaiki yang kurang itu, dan menumbuh kembangkan yang baik itu dalam hubungan kami dengan orang-orang lain di keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan kami. Ampuni kami akan dosa kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya Anda terberkati, saya terberkati, dan saya ucap selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.